Munir Said Talib, sarjana hukum, lahir pada tanggal 8 Desember 1965, adalah seorang aktivis hak asasi manusia Indonesia. Ia merupakan salah satu pendiri lembaga swadaya masyarakat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras dan Interspesial. Munir mengambil studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya di Malang. Di bangku kuliah, ia aktif di Asosiasi Mahasiswa Hukum Indonesia, Forum Studi Mahasiswa untuk Pengembangan Berpikir, serta Himpunan Masyarakat Islam. Selain menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum, ia lulus pada tahun 1989. Selepas dari bangku kuliah, Munir memulai karirnya sebagai relawan di Lembaga Bantuan Hukum Cabang Surabaya selama 2 tahun, sebelum pindah kembali ke Malang sebagai Kepala Pos LBH Surabaya di kota tersebut dan menjadi Wakil Ketua di bidang operasional Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Munir terlibat dalam menangani dan mengadvokasi beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia pada masa Orde Baru. Ia tercatat pernah menjadi penasihat hukum untuk keluarga 3 orang petani yang dibunuh oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI di proyek Waduk Nipah di Banyuates, Sampang, dan keluarga korban warga penembakan di Lantek Barat, Galis, Bangkalan. Pada tahun 1998, Munir ikut serta mendirikan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hak asasi manusia, terutama penghilangan paksa dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Sebagai koordinator Badan Pekerja Kontras, Munir ikut menangani kasus penghilangan paksa dan penculikan para aktivis HAM pada tahun 1997 sampai 1998 dan mahasiswa korban penembakan pada tragedi Semanggi 1998. Ia juga berperan aktif mengawal dan mengadvokasi kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Aceh pada masa operasi Jaring Merah 1990 sampai 1998 dan operasi Terpadu 2003 sampai 2004. Pada tahun 1998, majalah Umat menobatkan Munir sebagai Man of the Year. Pada tahun 2000, Munir dianugerahi Right Livelihood Award bersama-sama Topel Deber Hangerbel Ezigeber, Bircel Limke, dan Wes Jackson. Pada tahun yang sama, majalah Asia Week juga menobatkannya sebagai salah satu 20 pemimpin politik muda Asia pada milenium baru. Terakhir, ia memenangkan Honorable Mention pada penghargaan Manjit Singh untuk pemajuan toleransi dan nirkekerasan dari UNESCO. Selepas tidak lagi menjadi pengurus di Kontras, Munir menjadi Direktur Imparsial, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang mengawasi penegakan dan penghormatan atas HAM di Indonesia. Munir meninggal di atas pesawat Garuda Indonesia dalam perjalanan ke Belanda pada 7 September 2004. 3 jam setelah pesawat GA974 lepas landas dari Singapura, awak kabin melaporkan kepada pilot Pantun Matondang bahwa seorang penumpang bernama Munir yang duduk di kursi nomor 40G menderita sakit. Munir bolak-balik ke toilet. Pilot meminta awak kabin untuk terus memonitor kondisi Munir. Munir pun dipindahkan duduk di sebelah seorang penumpang yang berkebetulan berprofesi sebagai seorang dokter, yang juga berusaha menolongnya pada saat itu. Penerbangan menuju Amsterdam menempuh waktu 12 jam, namun 2 jam sebelum mendarat 7 September 2004 pukul 8:10 waktu Amsterdam di Bandara Schiphol Amsterdam, saat diperiksa Munir telah meninggal dunia. Pada tanggal 12 November 2004 dikeluarkan kabar bahwa polisi Belanda, Institut Forensik Belanda, menemukan jejak-jejak senyawa arsenicum setelah autopsi. Hal ini juga dikonfirmasi oleh polisi Indonesia. Belum diketahui siapa yang telah meracuni Munir pada saat itu. Jenazah Munir dimakamkan di Taman Makam Umum Kota Batu. Ia meninggalkan seorang istri bernama Suciwati dan 2 orang anak, yaitu Sultan Alif, Alinde, dan Diva. Sejak tahun 2005, tanggal kematian Munir 7 September oleh para aktivis HAM dirancangkan sebagai Hari Pembela HAM Indonesia. Pada tanggal 20 Desember 2005, Polikarpus Budihari Parianto dijatuhi hukuman vonis 14 tahun hukuman penjara atas pembunuhan terhadap Munir. Hakim menyatakan bahwa Polikarpus, seorang pilot Garuda yang sedang cuti, menaruh arsenik dalam makanannya karena ia ingin mendiamkan pengkritik
pemerintah tersebut. Hakim Cicut Sutiarso menyatakan bahwa sebelum pembunuhan Polikarpus menerima beberapa panggilan telepon dari sebuah telepon yang terdaftar dari agen intelijen senior, tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut. Selain itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga membentuk tim investigasi independen, tetapi hasil penyelidikan tim tersebut tidak pernah diterbitkan ke publik. Pada tanggal 19 Juni 2008, Maijen Muchidi Purwo Prajono ditangkap dengan dugaan kuat bahwa dia adalah otak pembunuhan Munir. Beragam bukti kuat dan kesaksian mengarah padanya. Namun, pada tanggal 31 Desember 2008, Muchidi divonis bebas. Vonis ini sangat kontroversial dan kasus ini ditinjau ulang. Serta 3 hakim yang memvonisnya bebas kini tengah diperiksa. Kuasa, mereka melenteng senjata, mereka menembak rakyat, tapi kemudian bersembunyi di baliknya tenda kekuasaan. Tentang negeri yang besar sedang terluka, pertaruhkan nyawanya demi hidup yang indah, nafas untuk berjuang. Dan ibu telah merelakan demi cinta yang besar tanpa tirani, dan terdengar dentuman suara